Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini tentang seorang nabi yang dihormati sebagai anak Tuhan dalam kepercayaan agama lain. Isa merupakan keturunan dari Maryam, seorang wanita salehah. Di dalam kisah ini, kita akan mengupas tentang kejadian di mana Nabi Isa ditangkap dan disalib atas perintah dari seorang raja yang kejam bernama Herodes. Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem, Palestina. Ia lahir dari ibu yang suci dan perawan, yang namanya Maryam binti Imron. Hal ini merupakan bukti dari keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kuasa mutlak untuk menciptakan segala sesuatu, termasuk kelahiran seorang anak tanpa adanya persetubuhan. Hal ini menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Bayangkanlah sahabat, bahkan Nabi Adam dan Hawa pun tidak memiliki orang tua sebagaimana manusia pada umumnya. Keduanya tidak dilahirkan melalui proses rahim seperti yang biasa kita kenal. Semua ini adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kehendaknya. Pada masa kenabiannya, Nabi Isa menghadapi penentangan yang kuat dari orang Yahudi pada saat itu. Yahudi menolak ajaran Nabi Isa karena dianggap menyimpang dari keyakinan mereka. Bahkan, lembaga-lembaga pemerintahan agama pada saat itu turut menentangnya. Meskipun menghadapi perlawanan keras dari masyarakat Yahudi, Nabi Isa memiliki 12 pengikut setia yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Dalam Al-Quran, pada surat As-Saff ayat 14, terdapat petunjuk mengenai hal ini. Mereka dikenal sebagai Hawariyun atau Hawariin, yang berarti pengikut setia, atau penolong dalam konteks Nabi Isa. Pada suatu waktu, berdasarkan perintah Raja Herodes dan elit agama yang dipimpin oleh para pendeta Sanhedrin, merencanakan untuk mengakhiri kehidupan Nabi Isa. Nabi Isa pun menyadari situasi ini, yaitu bahwa orang-orang Yahudi sedang mencari keberadaannya dengan niat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, Nabi Isa dan para pengikutnya menyembunyikan diri mereka di suatu tempat yang aman. Namun ada salah satu murid Nabi Isa bernama Yudas Iskariot yang akhirnya pergi menghadap Raja Herodes. Yudas bermaksud untuk menukar informasi tentang keberadaan Nabi Isa dengan imbalan sejumlah uang, yaitu 30 shekel. Kisahnya menceritakan bahwa Yudas menawarkan kepada Raja Herodes bahwa ia akan memberitahu di mana Nabi Isa bersembunyi, asalkan Raja memberinya sejumlah uang sebagai imbalan. Pada akhirnya, Raja Herodes setuju dengan tawaran tersebut. Mereka pun berangkat dengan Yudas sebagai pemandu menuju tempat Nabi Isa bersembunyi. Ketika tiba di lokasi yang dimaksud, ternyata Nabi Isa tidak berada di sana. Hal ini karena dalam keyakinan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa ke langit secara keseluruhan, termasuk ruh dan jasmaninya. Kemudian setelah Yudas menyadari bahwa Nabi Isa tidak berada di lokasi tersebut, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yudas Iskariot diubah penampilannya sehingga ia menyerupai Nabi Isa. Tindakan ini adalah akibat dari pengkhianatan Yudas terhadap utusan Allah, yaitu Nabi Isa ibn Maryam. Akibatnya, akhirnya Yudas ditangkap oleh anak buah Raja Herodes. Setelah itu, Yudas dibawa ke puncak bukit Golgota. Di sana, mereka merampas pakaiannya dan mengerjakannya dengan kejam melalui cambukan dan penyiksaan. Yudas Iskariot mengalami penderitaan yang mengerikan hingga akhirnya meninggal dunia di tiang salib. Meskipun pada awalnya Yudas merencanakan pengkhianatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta yang maha bijaksana dan tindakannya pun tidak berhasil terlaksana sebagaimana yang direncanakannya. Ini bisa disebut sebagai contoh ironi takdir. Rencana Yudas untuk mencelakai Nabi Isa berbalik arah, dan akhirnya Yudas sendiri yang dibunuh oleh Herodes karena perubahan wajahnya yang membuatnya menyerupai Isa. Padahal, dalam pandangan Islam, Isa ibn Maryam telah diangkat oleh Allah ke langit sebelum rombongan Yudas dan Herodes tiba di lokasi. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur peristiwa tersebut. Mereka merencanakan tipu muslihat, dan Allah pun menanggapi dengan tipu muslihatnya sendiri. Namun, Allah adalah pencipta segala tipu muslihat yang paling baik. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 54. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak secara rinci dijelaskan siapa yang sebenarnya disalibkan, apakah Yudas atau mungkin salah satu dari murid-murid Nabi Isa yang lain. Tetapi dalam tafsir tersebut, ditegaskan bahwa yang disalibkan adalah seseorang selain dari mereka yang terlibat dalam pengikut Nabi Isa. Selain itu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat jasad dan roh Nabi Isa ibn Maryam ke langit. Dalam Al-Quran, juga tercantum bahwa Allah tidak akan membiarkan orang Yahudi membunuh Nabi Isa. Bahkan di kalangan orang-orang Yahudi, muncul keraguan apakah benar yang mereka salibkan adalah Isa ibn Maryam. Keraguan ini muncul karena ketika mereka menghitung jumlah Isa dan para muridnya, semestinya jumlahnya adalah 13, setelah dihitung, mereka hanya menemukan jumlah 12 orang. Dan keraguan-keraguan mereka ini dicatat di dalam Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi, yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Namun pada kenyataannya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat, Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 157-159. Hingga saat ini, dalam keyakinan Islam, Nabi Isa masih hidup dan berada di langit. Sebagai umat Muslim, kita diwajibkan untuk mempercayai bahwa Isa ibn Maryam tidak pernah mati di tiang salib, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat akhir zaman, dalam fase-fase kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus, sesuai dengan keyakinan dalam literatur Islam. Nabi Isa akan turun dengan memakai dua baju yang dicelupkan dengan warna zafaran dan wars. Dia akan meletakkan kedua tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat. Ketika dia menundukkan kepalanya, air akan menetes seperti embun mutiara. Dan saat dia mengangkat kepalanya, air akan turun seperti mutiara yang jatuh. Nabi Isa akan mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan yang mereka miliki di surga. Dalam kitabnya Qisasul Anbiya, Ibn Katsir menceritakan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di kota Damaskus. Pada saat itu, Nabi Isa akan melaksanakan salat subuh. Imam Mahdi, yang menjadi pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, akan berkata kepadanya, "Majulah, wahai Ruhullah, dan menjadi imam," kata Imam Mahdi. Nabi Isa menjawab, "Tidak, di antara kalian ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini." Kisah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad. Hal ini mengisyaratkan bahwa dalam cerita ini, Nabi Isa alaihi salam tidak akan berfungsi sebagai nabi pada saat itu. Karena Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir, tidak akan ada lagi utusan Allah setelah beliau. Sementara itu, Nabi Isa alaihi salam akan hadir di kalangan umat muslim pada waktu itu sebagai penganut dan pengamal ajaran Nabi Muhammad. Hukum yang akan diterapkan olehnya akan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu alam bisawab. Demikianlah cerita Nabiullah Isa dalam pandangan Islam. Semoga cerita ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.